Halo, halo, Agen Shirley, halo. Halo, iya John, kamu sudah siap acara hari ini? siap. Kamu tidak lupa kan ada acara spesial hari ini? Tentu tidak, aku sudah siap. Bagus. Nah, sekarang kamu siapkan anak-anak semua ya. Oke, Bagus. Aku tunggu di lokasi. siap, laksanakan. Jangan lupa. Halo. Siapa nih? Kak Shirley. Oh iya Kak Shirley, gimana Kak? Apa? Kebaktian Joel Kids. Hah? Kebaktian Joel Kids. Hah? Jam berapa ini? Wah, oh iya, kebaktian Joel Kids. Hah? Kebaktian Joel Kids. Kak Clarissa mana? Belum kelihatan ya? Oh, tunggu aja. Bentar lagi paling Kak Larissa datang. Bentar lagi kita sudah mau mulai loh. Iya, tenang. Itu Kak Clarissa. Kalian sudah siap? Sudah, Kak. Kalian sudah siap? Sudah. Untung ya. Untung tepat waktu ya. Belum terlambat kan? Belum terlambat. Musik udah siap. Siap. Adik-adik sudah siap di rumah? Aduh, untung Kak Clarissa tepat waktu. Oke adik-adik, walaupun kalian di rumah, Kakak percaya kalian masih semangat kan untuk mengikuti ibadah Joel Kids hari ini? Semangat! Mana suaranya Joel Kids? Yes, I am! Oke, Kakak percaya kalian masih semangat. Nah, tapi sebelumnya, walaupun kalian di rumah, walaupun kalian gak berangkat ke gereja, kalian gak datang ke HTE, kalian gak datang ke sekolah minggu, Kakak percaya kalian di rumah harus mengikutinya ya. Dari awal sampai akhir, jangan ketinggalan satu pun. Oke, kalau kalian ketinggalan, kalian kayaknya bakal nyesel ya Kak ya? Iya. Nyesel ya Kak? Iya, Kak. Sampai akhir, sampai akhir. Oke, sampai akhir. Oke Kak, tapi kita ajak dulu ya adik-adik ya. Sekarang yang selesai semua, yang makan, lagi makan, lagi Stop makan. dulu, Kak. Stop Stop dulu. dulu. Yang lagi Ya. tidur-tiduran, stop dulu. Bangun. Oh ya bangun ya Kak. Bangun, Jangan Kak. terus-terusan tidur ya Kak Iya, ya. betul. Bangun, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau panggil Tuhan untuk datang. Hadirat Tuhan ada pada kita. Kakak mau kalian nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang lari-lari lagi. Oke, siap semua? Sebelumnya kita mau ajak kalian, kakak mau ajak kalian untuk berdoa, untuk minta hadirat Tuhan untuk datang ke rumah kalian, ke tempat ini, biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati kalian. Sekarang semuanya tutup mata kalian. Adik-adik tutup mata semua. Nggak ada yang lagi main-main. Adik-adik nggak ada lagi yang kesana kesini, makanya ditaruh dulu. Yang sudah duduk tenang, kita siapkan hati kita. Ikutin Kak Clarissa berdoa dan kakak-kakak di sini berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Engkau selalu menjaga kami. menjaga kami. Tuhan, Tuhan, kami mau Engkau hadir hadir di di tempat kami masing-masing. kami masing-masing. Tuhan, 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 sebentar kami mau sebentar kami mau untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kakak minta kalian tetap duduk tenang. Yang mau menyembah Tuhan, yang mau angkat suara kalian untuk Tuhan, angkat tangan kalian. Yang mau berlutut juga boleh. Fokuskan hati kalian untuk Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus.
kita sama-sama. Kita katakan, ku cinta Engkau Tuhan, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau, kita katakan kita dua-duanya, kita sembah Tuhan lebih lagi. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Tetap tutup mata kalian. Apakah kalian hari ini ingat? Hari ini sebenarnya kita bisa merayakan Jumat Agung. Kita bisa berdoa sama-sama di gereja. Kita bisa berkumpul sama dengan teman-teman adik-adik di gereja. Tapi hari ini kakak ajak kalian, walaupun kalian belum bisa berangkat ke gereja, tapi kakak ajak kalian dimanapun kalian berada, walaupun kalian berada di rumah, kalian gak kumpul sama-sama dengan kakak di sini dan tidak berkumpul dengan teman-teman kalian di gereja, tapi kakak percaya Tuhan hadir bersama kalian. Tuhan ada di tempat kalian. Sembah Tuhan kalian lebih lagi. Yang mau menyembah Tuhan, yang mau berdiri lebih lagi untuk Tuhan, kakak ajak kalian untuk berdiri. Kakak ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oke adik-adik, yang percaya kalau Tuhan Yesus dambaan hati kalian, Tuhan Yesus bersama kalian, kita akan katakan amin 3 kali sambil kalian lompat ya. Oke, siap semua? 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Wow. Oke adik-adik, kalian masih semangat untuk puji Tuhan? Masih. Kakak di sini masih semangat? Masih ya? Masih ya. Semua di sini masih semangat. Kakak percaya kalian di rumah lebih semangat. Adik-adik, sekarang kita mau katakan no sama si iblis yang mau merayu kita, yang mau menggoda kita. Adik-adik katakan no semua ya. Oke, sekarang kita nyanyikan semua. Siap-siap semua. Kita mau kalahkan iblis kita. Kita mau kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat ya, nanti terakhir kalian kasih gaya yang paling keren. Kakak di sini kasih gaya yang paling keren dong kak. Ya kak ya. Kalian adik-adik harus lebih keren daripada kakak-kakak yang ada di sini ya. Siap ya semua adik-adik? Saat
sudah ditebus oleh darah anak domba? Siapa? Amin. Siapa? Yang percaya kakak mau jawabnya gini ya. Saya. Kakak ulang sekali lagi. Siapa yang percaya? Saya. Sekarang kita mau tepuk tangan kita dulu. Kita mau lebih semangat dulu. Siapkan ya. Mana tepuk tangannya? Di atas kepala boleh deh. Boleh di atas kepala. Siap ya. Sama-sama juga iman kita untuk kalahkan iblis. Oke, siap semua adik-adik. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita siap lompat oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahkan semuanya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tangan semuanya. Oh, tangannya mana dong? Mana semangatnya? Kita akan lakukan sekali lagi ya. Dengan iman kalian kami bernyanyi. Kita kalahkan iblis, kita hancurkan kuasanya. Gak ada lagi iblis yang mengganggu kita, gak ada lagi iblis yang menyakiti kita. Oke? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan sama-sama. Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita lompat sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahin ya, kalahin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian siapa? Kita kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kita lompat sama-sama. Kita lompat yang tinggi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi yang kencang ya. Oleh darah anak domba. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, luar biasa adik-adik. Oke adik-adik, luar biasa tadi kalian puji nama Tuhan. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk duduk lebih tenang lagi. Kakak mau ajak kalian untuk berdoa, menyembah Tuhan. Sehingga nanti apa yang firman yang dibawakan oleh kakak, nanti semuanya masuk ke hati adik-adik, merema di hati adik-adik. Sekarang tutup mata adik-adik semua. Ambil sikap doa, ambil sikap menyembah. Fokuskan hati adik-adik buat Tuhan. Kemenangan
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersawi bagiku. Sungguh indah. Dari hati kalian. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersawi bagiku. Sungguh indah. Adik-adik, tetap kalian tutup mata kalian. Kalian pernah sadar gak sih? Kalau gak ada Tuhan, hidup kita nih kayak apa sih? Kalau gak ada Tuhan, mungkin gak sih kita merasakan kenikmatan yang sekarang ini yang kita nikmatin? Hari ini adik-adik, kita mau merayakan, kita mau menghormatin Tuhan, yang mana Tuhan telah wafat di kayu salib, dengan darah yang keluar dari tubuh Tuhan, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Darah Tuhan telah keluar. Tahu gak sih adik-adik? Itu semua untuk menebus dosa adik-adik semua. Itu semua biar adik-adik merasakan semuanya yang sekarang kalian rasakan. Adik-adik merasakan sukacita, adik-adik merasakan damai sejahtera. Sungguh mulia, sungguh besar apa yang Tuhan Yesus telah lakuin buat kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik, please adik-adik, nyanyiin sekali lagi, tapi dengan rasa syukur adik-adik, rasa berterima kasih adik-adik, karena Tuhan Yesus telah buat ini buat kita. Kakak tahu kok, kalian sudah hafal lagu ini di luar kepala. Mungkin kalian sering nyanyi, mungkin di mana kalian berada di sekolah, ketika di mobil kalian sering nyanyi. Tapi hari ini, saat ini kakak minta, nyanyikan lagu ini dari hati adik-adik untuk bersyukur sama Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Tuhan, Kau sungguh dekat Tuhan, dan Kau
Yesus. Sebentar Tuhan, Sebentar kami mau Tuhan, mendengarkan. kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan. Kami mau mendengarkan pesan dari Engkau. yang dari Engkau. Tuhan, Tuhan, kirimkan roh wahyu, roh hikmat, roh pengertian kepada kami. Sehingga apa yang nanti Tuhan Sehingga apa yang nanti Tuhan diceritakan, kami mengerti dan merema di hidup kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat, menjadi contoh dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya katakan Shalom adik-adik semuanya. Nah, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan kalian kembali di Kebaktian Anak Joel Kids. Dan hari ini hari yang sangat spesial adik-adik. Hari ini adalah ibadah Jumat Agung. Nah, adik-adik tahu 2000 tahun yang lalu terjadi suatu hal yang luar biasa yang menggemparkan dunia dan mengubah dunia ini. Yaitu apa? Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu Natal kita memperingati hari dia lahir ke dunia. Dia begitu banyak melakukan hal yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang apalagi buta bisa melihat, ya, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Tapi kalau cuma melakukan itu dan Tuhan tidak mati buat kita semua, menebus kita semuanya, percuma adik-adik, hanya akan jadi cerita. Yang kenapa? Karena yang menikmati adalah orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Tapi kita yang jauh, kita menikmati enggak? Enggak menikmati apa-apa kan? Tapi karena Tuhan mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, kita semua sekarang yang percaya bisa masuk ke surga adik-adik. Kita bisa menikmati yang baik. Kenapa? Karena Tuhan mati di mana? Di kayu salib. Buat siapa? Buat adik-adik, buat kakak juga. Nah, karena itu hari ini judulnya adalah Kasih Seorang Sahabat. Tapi sebelum kakak mulai, ya, kakak mau semua tangan dilipat. Nah, seperti ini. Kemudian matanya harus melotot. Yang masih ngantuk-ngantuk, sekarang matanya coba melotot. Kakak mau lihat nih ya, siapa yang duduknya paling oke yang matanya melotot. Nah, ada nih, satu nih, bajunya warna merah. Nah, lagi melotot dengan sungguh-sungguh. Ya, keren banget. Yang sebelah sini juga nih, anak-anaknya. Nah, ini rame nih ya. Nontonnya bareng-bareng pasti. Nah, yang sebelah sini juga, waduh luar biasa. Semua tangannya dilipat, oke semuanya, kiri, kanan, depan. Wah ya, sip. Tangan dilipat dan matanya melotot memperhatikan. Hari ini kakak akan mulai ceritanya. Kasih seorang sahabat. Nah, kenapa kakak pakai tema kasih seorang sahabat adik-adik? Karena di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan ya adik-adik, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat, seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia berikan nyawanya buat kita semua. Supaya apa? Kita selamat. Kakak percaya kalian pasti punya sahabat-sahabat. Ada yang di rumah, teman bermain, sahabat bermain, ada mungkin juga di sekolah atau di gereja, dimanapun kalian pasti punya sahabat. Tapi kan mereka tidak mungkin seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Mungkin kalau sahabat adik-adik, mungkin yang lagi lapar nih, kalian minta bagi dong makanannya, ya dibagilah, pasti dikasih. Kalian misalnya pinjam mainan dong, nah dikasih pasti. Atau misalnya kalian ulang tahun, sahabat kalian akan datang, nyelameti, ngasih hadiah, iya kan? Tapi kakak percaya, gak ada sahabat kita yang mau menderita buat kita. Apalagi sampai mati buat kita. Kakak percaya pasti nggak ada kan? Saya pengen dipukuli buat kamu, wah gitu. Saya pengen semua dicabukin buat kamu sampai berdarah-berdarah seperti Tuhan Yesus. Saya pengen disalib buat kamu, ditusuk paku tangannya buat temanku. Kakak rasa kayaknya nggak ada deh. Yang ada cuma Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa? Karena Dia sayang kepada adik-adik dan juga kepada kakak. Nah, hari ini temanya adalah kasih seorang sahabat. Adik-adik siap semuanya? Yuk sekarang kita akan mulai bersama-sama. Yang pertama adik-adik, kakak mau mulai dari yang pertama nih. Nah, Tuhan Yesus tuh, Tuhan tuh sangat sayang sama manusia.
Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Karena sayangnya Tuhan Yesus tuh. Kenapa? Dia ciptakan hari pertama. Kenapa? Karena belum siap tempat-tempatnya. Tuhan harus siapkan dulu yang terbaik. Suatu taman Eden yang sangat indah. Di situ dikasih semua yang terbaik. Diberikan semua yang terbaik. Disiapkan dulu. Supaya waktu manusia ditaruh di situ. Manusia bisa menikmati buah-buahan yang enak. Bisa bermain dengan binatang-binatang. Nah, ada gambarnya ya adik-adik semua ya. Mereka bisa bermain dengan binatang-binatang. Wah, itu tempat yang luar biasa. Ada air yang tenang, yang segar diminum. Bukan sakit perut enggak. Airnya begitu sehat, begitu enak. Sehingga diminum begitu segar. Buah-buahannya, waduh buah-buahan yang terbaik. Begitu enak, begitu segar dimakan. Semua yang terbaik Tuhan siapkan. Dan yang luar biasa, manusia gak perlu kerja keras adik-adik. Dia hanya mungkin datang gitu ya, diusahakan, dibersihin sedikit sudah tumbuh lagi. Dia jalan ke sini buahnya sudah matang lagi. Gak harus dicangkulin, gak harus disusah-susah dikerjain. Kenapa? Karena Tuhan sayang, Tuhan berkati manusia. Tapi ada yang gak suka adik-adik. Waktu dia lihat manusia itu, aduh kok manusia disayang banget. Kok manusia dikasih tempat yang luar biasa, yang enak seperti itu. Aduh, adik-adik, ada yang gak suka. Siapa dia? Setan adik-adik. Dia gak suka banget waktu lihat manusia, kok enak-enakan manusia. Dikasih taman yang indah, dikasih semua yang terbaik. Dan Tuhan sayang banget, wah dia jengkel banget. Kenapa? Karena setan dibuang adik-adik. Karena dia dibuang dan tidak boleh lagi ke surga. Dia dibuang sama Tuhan. Tuhan tidak mau sama setan lagi. Sehingga setan marah adik-adik. Tentu kalau dia mau balas pada Tuhan, aku mau balas sama Tuhan. Gak berani setannya. Kenapa? Pasti langsung kalah. Kenapa? Tuhan, pasti tidak mungkin setan bisa menang. Tapi setan berpikir adik-adik. Bagaimana caranya membuat Tuhan jadi sedih. Membuat hati Tuhan jadi luka. Bagaimana caranya? Dia tahu dengan cara membuat manusia jatuh dalam dosa. Manusia dibujuk sedemikian rupa, dibohongi sedemikian rupa, sehingga manusia melanggar perintah Tuhan dan membuat manusia diusir dari mana? Dari Taman Eden. Membuat manusia jauh dari mana? Dari Tuhan. Nah, setannya senang banget. Sekarang rasain Tuhannya sedih. Hati Tuhan hancur. Aduh, kenapa manusia ini berbuat dosa dan harus jauh dari Tuhan. Setan hari itu merasa, yes, aku menang. Manusia jatuh dalam dosa. Yes, manusia dibuang. Ternyata adik-adik, Tuhan itu cinta banget dengan manusia. Dia sangat sayang dengan manusia. Tuhan langsung memikirkan bagaimana caranya supaya manusia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Supaya manusia bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama dia lihat manusia sedih hatinya adik-adik. Kenapa? Harus kerja keras. Sama setan diperdayai, dibuat dia susah hidupnya. Setan buat susah hidup manusia. Suka bertengkar, berperang, berbuat yang jahat. Tuhan yang lihat sedih hatinya adik-adik. Tapi yang membuat Tuhan lebih sedih lagi adalah dia manusia tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa? Manusia harus berpisah jauh dari Tuhan. Artinya kalau orang yang kotor hatinya, dia akan terpisah dari Tuhan. Di kitab Wahyu katakan, Wahyu 21 ayat 27 dikatakan, bahwa tidak ada yang kotor, yang najis, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan dosa, tidak akan pernah kita bisa kembali ke surga adik-adik. Tidak akan pernah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Dia nggak mau, dia nggak bisa bercampur dengan kita yang kotor. Karena itu Tuhan, aduh gimana ya caranya ya. Supaya apa? Supaya manusia bisa ke surga. Karena itu dia turun ke dunia. Karena manusia nggak bisa pergi ke surga. Hatinya sudah kotor. Hatinya sudah penuh dengan dosa. Karena itu Tuhan datang ke dunia. Supaya apa? Dia mau bawa kita naik ke surga. Supaya kita disucikan hati kita. Kita dikuduskan hati kita. Supaya kita bisa
masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hari ini kakak bawa alat peraga supaya adik-adik bisa mengerti firman ini dengan jelas. Oke? Yuk kita saksikan. Nah adik-adik, hari ini kakak bawa sedikit alat peraga buat kalian supaya kalian bisa mengerti apa yang kakak ceritakan tadi ya. Nah hari ini tadi di kitab Wahyu kita sudah baca ya, bahwa tidak akan masuk atau tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga semua yang kotor, semua yang najis, semua kekejian, dusta gak boleh masuk kerajaan surga. Artinya hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, orang yang berbuat kejahatan tidak akan bisa masuk ke surga. Dengan kata lain ya adik-adik, kalau hati kita bersih seperti ini, artinya kita gak pernah kurang ajar dengan orang tua, kita gak pernah berdosa, kita gak pernah mencuri, kita gak pernah ngomong kotor, pokoknya intinya gak pernah berbuat dosa, hati kita bersih, maka kita bisa apa? Betul sekali, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi adik-adik, nah ini masalahnya adik-adik. Ternyata kita gak bisa punya hati yang bersih seperti ini. Seringkali kita apa? Berbuat dosa. Kita berbuat hal yang salah. Nah, ini kakak bawa nih. Misalnya ada yang suka berbohong, maka dosa akan masuk adik-adik. Akan membuat noda dalam hati kita. Ada lagi mungkin yang sukanya bantah orang tua. Ada yang sukanya menyakiti teman, memukul teman. Ada lagi mungkin adik-adik yang berkata, Kak, saya itu pernah mencuri Kak, ngambilin uang mamah diam-diam. Wah, maka dosa akan masuk. Kak, saya tuh kurang ajar loh dengan mamah. Pernah ngatain mamah cerewet. Apalagi, misalnya pernah ngomong-ngomong yang kotor. Atau kalian yang sudah dikasih handphone oleh orang tua kalian. Nah, terus lihat gambar-gambar yang gak benar. Video-video yang gak benar. Maka dosa akan masuk. Terus akan masuk. Tiap hari, makin dosanya banyak masuk ke hati kita. Lihat nih, wah sampai kotor. Nah adik-adik semua, sekarang inilah hati kita. Penuh dengan yang namanya yang kotor adik-adik. Dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang hatinya kotor seperti ini, boleh gak masuk ke surga? Gak boleh kan? Tadi kitab Wahyu sudah katakan, semua yang kotor, semua yang najis, semua yang kekejian, semua dusta gak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Gak boleh masuk ke kota yang kudus yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Seperti ini. Karena itu Tuhan tuh sedih banget adik-adik. Padahal Tuhan tuh pengennya kita masuk ke surga. Bahkan dia sudah siapkan pesta yang besar buat anak-anaknya. Bahkan dia sudah siapkan rumah-rumah buat kita supaya kita tinggal di sana. Kenapa? Karena Tuhan sayang dan pengen kita semua masuk ke surga. Tapi ada kabar yang luar biasa adik-adik. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Dia sudah tebus kita adik-adik. Dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Harusnya orang yang punya hati seperti ini masuknya kemana? Ke neraka. Tapi Tuhan beli kita dengan darahnya yang mahal. Adik-adik kalau misalnya pergi ke toko gitu, adik-adik pengen permen. Kalau adik-adik ambil, langsung lari pulang, kira-kira ditangkap gak sama polisi? Ditangkap ya, ya kan? Pasti diteriakin, maling, maling, maling gitu, ditangkap. Kenapa? Adik-adik belum beli, sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan lihat kalian, Tuhan lihat kakak, dan Tuhan lihat kita semua manusia. Tuhan berkata, aku mau beli, tapi ada harganya, yaitu dengan darah yang mahal. Hari ini kakak bawa nih, ya bukan darah ya adik-adik ya, tapi ini kira-kira lambang air yang merah seperti darah warnanya. Hari ini Tuhan berkata, kita sudah ditebus, kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Di kitab yang lain kalau adik-adik baca di perjanjian lama, orang tuh harus dibasuh dengan air, dibersihkan dengan air, baru dia menjadi tahir. Adik-adik semua, kalau kita punya pakaian yang kotor kan gampang ya, kita bisa ambil deterjen, kita bisa cuci, bersihin. Tapi kalau hati kita seperti ini, bagaimana? Masa dikasih deterjen, cuci hatiku gitu kan gak mungkin ya. Tapi ada darah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita.
Dia berikan darahnya buat apa? Membasuh hati kita, mencuci hati kita. Supaya apa? Hati kita bisa bersih kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima lagi dengan Tuhan. Kita bisa masuk lagi ke surga. Kita bisa ketemu lagi dengan Tuhan yang mencintai, yang mengasihi kita. Hari ini kakak mau ceritain buat adik-adik. Kalau hati kalian kotor, kalian berkata, "Kak, hatiku kotor." Oke, hari ini kakak mau berdoa buat kalian semua. Supaya apa? Di hari ini kita peringati hari kematian Tuhan. Kita semua, hati kita semua dicuci adik-adik sama Tuhan. Dibersihkan dari semua dosa. Mungkin ada yang dosanya begitu banyak. Hari ini dicuci, dibersihkan. Mungkin ada berkata, "Kak, dosaku banyak, Kak. Dosaku begitu buat aku perbuat yang begitu banyak yang nakal. Aku kurang ajar sama orang tuaku. Aku berbuat hal yang gak benar. Aku berbuat hal yang jahat." Tapi adik-adik tahukah? Oleh darah Kristus, apa yang terjadi adik-adik? Hati kita dicuci adik-adik. Hati kita dibasuh. Semua yang kotor, semua dibersihkan dari hati kita. Lihat, sekarang hati kita hati yang bersih. Nah, kakak mau tanya. Kalau ada anak hatinya bersih seperti ini, kalau dia mati, boleh gak dia masuk ke surga? Boleh kan? Kenapa? Karena darah Kristus sudah menyucikan kita semuanya. Hari ini kakak pengen berdoa buat kalian semua adik-adik. Darah Kristus membuat kita bisa diterima kembali di surga. Darahnya membuat kita nanti suatu kali nanti waktu mati, kita akan disambut oleh Tuhan. Naik masuk ke surga. Tuhan akan sambut kita dan peluk kita dan berkata, "Kamu anakku, kamu selamat, kamu masuk ke surga." Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Hati kita sudah dibersihkan, dibasuh oleh Tuhan. Sehingga hati kita bersih dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kita boleh berjumpa lagi dengan Tuhan adik-adik. Hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Yang pertama buat adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan. Kalian belum undang Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin kalian berkata, "Kak, saya sudah Kristen, Kak. Orang tua saya Kristen. Saya lahir sudah Kristen." Tapi kalian belum undang Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam hatimu. Hari ini kakak mau berdoa yang pertama buat kalian. Tapi yang kedua, kakak juga mau berdoa buat adik-adik semuanya. Yang hari ini kalian berkata, "Kak, tadi hatiku tuh kotor banget. Penuh dengan dosa, penuh dengan yang jahat. Hatiku penuh dengan hal yang najis, penuh dengan hal yang kotor. Aku suka berbuat dosa, aku suka melakukan yang jahat, aku suka kurang ajar dengan orang tua. Aku gak hormat, aku suka mukul temanku, ngata-ngatain temanku. Pokoknya berbuat yang salah." Tapi hari ini aku tahu, aku gak mau hatiku kotor, karena nanti aku tidak diterima di surga. Dan hari ini adik-adik mau bertobat. Kalau kalian mau bertobat, kakak mau berdoa juga buat kalian. Oke, di rumah masing-masing, kakak mau ajak semuanya. Ayo kita berdoa sama-sama. Tutup mata kalian semuanya. Kalian boleh angkat tangan kanan kalian, taruh tangan kiri kalian satu di dada kalian semua. Semua tutup matanya. Kita mau berdoa hari ini. Kita mau berkata, "Tuhan, Kau sungguh besar pengorbananmu. Begitu luar biasa kebaikanmu dalam kehidupan kami." Semua tutup matanya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan, sungguh besar, sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik semua yang ada di rumah, kakak sudah kangen banget dengan kalian. Kakak mungkin belum bisa ketemu dengan kalian hari-hari ini, tapi kakak ini rindu banget berdoa buat kalian semua. Karena itu kakak harap kalian di rumah juga sungguh-sungguh ya kita berdoa sama-sama. Kakak di studio sungguh-sungguh kami semua berdoa buat kalian. Supaya apa? Di hari Jumat Agung ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Biar Tuhan juga mengampuni dosa adik-adik semua. Menyucikan hati kita. Sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa diterima di surga nanti. Semua tutup matanya. Hari ini kakak mau berdoa yang pertama bagi kalian yang belum undang Tuhan sungguh-sungguh dalam hati kalian. Mungkin sekali lagi orang tua kalian Kristen, adik-adik juga Kristen juga. Tapi kalian belum doa sungguh-sungguh, minta Tuhan hadir masuk dalam hatimu. Tutup matamu sekarang juga. Angkat tanganmu yang kanan, taruh tangan satu di dada kalian. Ikuti doa kakak. Ikuti dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini aku undang Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni Tuhan semua dosa-dosaku, semua kesalahanku. Sucikan hatiku ya Tuhan. Dan hari ini catat namaku dalam kitab kehidupan. Supaya suatu hari nanti saat aku meninggal, aku boleh masuk ke surga karena namaku ada di sana. Karena hatiku disucikan, dibersihkan, dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kakak mau berdoa buat adik-adik yang hari ini kalian ada dosa di hatimu. Ayo kakak mau ajak kalian semua di tempat masing-masing. Ayo berdoa, sekali lagi tanganmu diangkat, taruh tanganmu di dada. Firman Tuhan berkata, hanya orang-orang yang mengakui dosa mereka yang akan diampuni. Kalau adik-adik di rumah cuma diam saja dan tidak minta ampun, maka dosa kita akan terus ada nempel di hati kita adik-adik. Tidak akan pernah bisa dihapuskan. Tapi kalau adik-adik mengaku berkata, Tuhan kemarin aku mencuri, aku sudah ngambil sesuatu, aku minta ampun. Hari ini juga dosamu diampuni. Hari ini juga hatimu langsung dibersihkan sama Tuhan. Mau? Angkat tanganmu, taruh tangan satu di dada, tutup mata, doa sungguh-sungguh adik-adik. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku, ampuni dosa. Kalau kamu kurang ajar dengan orang tua, bilang Tuhan ampuni kemarin aku kurang ajar. Ayo berdoa, semua berdoa. Semua berdoa, semua berdoa. Kakak akan nyanyikan sekali lagi sungguh besar sambil adik-adik berdoa semua ya di rumah ya. Semua berdoa minta ampun. Katakan sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Buka mata sebentar adik-adik. Yang ketiga, kakak mau berdoa. Kalau kalian belum mengampuni orang yang menyakiti hati kalian. Ingat adik-adik, kalau kita tidak mengampuni, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita juga tidak akan diampuni. Seberapapun dosa kita akan diampuni sama Tuhan. Asalkan kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau adik-adik hari ini jengkel, marah dengan seseorang, hatimu lagi jengkel, ampuni adik-adik. Begitu adik-adik berkata, aku ampuni dia, maka adik-adik juga akan diampuni sama Tuhan. Tapi kalau adik-adik berkata, tidak mau, aku nggak mau mengampuni, dia sudah nyakitin hatiku, enak aja mengampuni, aku tidak mau. Maka Tuhan berkata, tidak apa-apa, dosamu juga tidak diampuni. Artinya apa? Dosanya nempel terus adik-adik. Kira-kira bisa masuk surga nggak? Lah, gawat kan? Hatinya kotor lagi, nggak bisa masuk surga karena nggak mengampuni. Kakak mau berdoa sekarang buat adik-adik yang belum mengampuni, yang hati kalian lagi sakit, lagi jengkel sama papa mama, sama siapapun di tempat masing-masing. Ayo berdoa, kakak mau berdoa buat kalian. Sungguh-sungguh, siapa yang mau boleh angkat tangannya, taruh tangannya sekali lagi di dada dan berdoa dengan Kak Michael. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni semua orang yang menyakiti aku. Walaupun sakit hatiku Tuhan, aku mau mengampuni. Karena kalau aku mengampuni, aku juga diampuni. Adik-adik sebutkan namanya, tutup mata kalian. Sebutkan nama orang-orang yang menyakiti kalian. Bilang, Tuhan aku ampuni. Kalau dia temanmu, bilang, Tuhan aku ampuni temanku. Kalau dia papa mama mungkin sempat marah sama kalian. Kalian ampuni Tuhan. Ampuni papa mama, aku tidak mau marah lagi dengan mereka. Aku mau sayang dengan mereka. Tutup mata kalian. Ayo berdoa. Minta ampun tapi juga ampuni orang-orang yang bersalah, yang menyakiti kita adik-adik. Semua tutup mata, ampuni. Saya juga mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini juga bersama-sama dengan anak-anak mendampingi mereka. Saya minta Bapak Ibu, yuk kita doakan anak kita. Kita datangi anak kita, kalau mungkin saudara mendampingi ya, peluk dia langsung dan doakan dia. Berkata, Tuhan berkati anakku, berkati anakku, berkati anakku. Supaya apa? Suatu hari saya punya pengalaman, saya lagi jalan di toko mainan yang besar di satu mall gitu. Dan waktu saya lagi berjalan-jalan, Bapak Ibu, saya melihat ada dua anak ya. Dia lari gitu sambil di tangannya itu membawa uang sekitar 1 juta gitu, uang ratusan ribu, dan dia senang banget masuk dalam tempat bermain untuk beli mainan. Apa yang terjadi? Saya lihat begitu dia sangat semangat, dia beli semua mainan yang dia mau. Saya lihat mamanya dari belakang hanya berjalan berkata, sudah habisin uangnya, beli aja. Waduh, saya lihat itu saya bilang, wah enak banget. Saya berkata, ini orang tua yang top, yang luar biasa. Anaknya dikasih uang yang banyak, dibuat senang-senang. Tapi waktu saya berkata begitu, tiba-tiba di hati saya muncul suara. Suara Tuhan berbicara di hati saya. Dan suara itu berkata, bukan Michael, bukan yang memberikan uang, tapi orang tua atau anak yang berbahagia saat orang tuanya mengenalkan dia kepada Tuhan. Karena suatu hari nanti, Alkitab berkata besar dan kecil akan ada di tahtanya Tuhan. Akan berdiri di hadapan tahtanya Tuhan dan akan dihakimi. Kalau sampai anak itu tidak kenal Tuhan, sampai anak itu berbuat dosa, tidak pernah takut akan Tuhan, tidak kenal akan Tuhan. Sedang orang tuanya mungkin cinta Tuhan, kenal Tuhan, maka orang tuanya yang akan masuk surga dan anaknya akan ditinggalkan. Saya dengar itu, saya bilang, iya ya Tuhan ya. Suatu hari anak ini mungkin yang pegang uang ini akan berkata, Mama ya, kenapa Mama tidak kasih kenal saya kepada Tuhan Yesus? Kenapa tidak doain saya? Cuma dikasih uang. Dunia memang senang, tapi di surga gak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan. Yang paling bahagia adalah saat anak-anak kita kenalkan kepada Tuhan. Mereka akan sangat berbahagia. Kenapa? Suatu hari saat
depan tahta Tuhan, Tuhan akan bilang, kamu luar biasa, kamu kenal namaku, masuk ke surga. Dia pasti sangat senang. Dia berkata, Mama thanks, terima kasih, Papa terima kasih. Kenapa? Kau sudah buat aku masuk surga. Yang lain masuk neraka, aku bisa masuk surga. Thank you Mama, thank you Papa. Kenapa? Mereka bisa masuk ke surga. Itu yang paling bahagia. Saya ajak Bapak Ibu yang juga menyaksikan dan mendampingi anakmu, sekarang peluk anakmu, doakan dia supaya dia kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau yang pegang setiap keluarga, Engkau yang memberkati setiap keluarga. Saya mau di tempat masing-masing sekalian kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat bangsa, kita akan berdoa sama-sama. Kita satukan hati kita, kita akan berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa dan keluarga demi keluarga. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Perlindungan ada atas kami. Perlindungan ada atas bangsa kami. Semua kejahatan, semua virus yang jahat dan tidak berasal dari Tuhan, semua disingkirkan, dihancurkan semuanya Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan ampuni bangsa kami. Kalau kami begitu banyak berbuat dosa, kalau bangsa-bangsa orang-orang di dunia ini sudah begitu banyak dosa, sehingga hukuman dari setan itu turun dalam kehidupan kami, sehingga setan bisa mengacaukan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kami berbuat yang salah. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Di tempat ini sama-sama seluruh anak-anak Joel Kids, kami berdoa, kami sepakat ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolongi kami. Tolongi Tuhan, biar ada perlindungan atas bangsa kami, perlindungan atas kota kami, atas keluarga kami. Dijauhkan dari semua yang jahat, jauhkan dari semua virus-virus yang jahat, dijauhkan dari semua Tuhan yang tidak baik. Tuhan lindungi bangsa kami, lindungi keluarga kami, lindungi kota kami Tuhan, sehingga dijauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kasih setiamu besar buat hidup kami. Dan hamba berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anakmu. Di tempat masing-masing hamba berdoa, Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap keluarga. Engkau diberkati Tuhan, Engkau dibuat jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Engkau dibuat jadi anak-anak yang menjadi teladan. Engkau dibuat jadi anak-anak yang jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati keluargamu, diberkati pelajaran studimu, sehingga mencapai ranking-ranking yang luar biasa. Cita-citanya tercapai semuanya. Dan biar buat hati kami anak-anak semuanya mencintai, mengasihi Tuhan. Dan dijauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Dan semua kami katakan, amin. Oke semua, adik-adik Joel Kids semuanya. Demikianlah selesai ibadah kita Jumat Agung ini. Tapi ingat, hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah sama-sama. Kita ada kebaktian streaming lagi. Jadi saksikan bersama-sama di kebaktian anak Joel Kids Higher Than Ever. Shalom, God bless you, goodbye. Incoming call. Halo, lapor John. Oke, Agen Shirley, ada apa? Misi kita selesai. Wah, bagus sekali. Apa yang terjadi? Coba ceritakan. Anak-anak sangat antusias. Bagus, bagus. Terus. Mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Tapi ingat, Agent Shirley, hari Minggu nanti ada acara khusus lagi. Acara Paskah. Oke, laksanakan. Siap, semua anak-anak disiapkan. Jam Siap. 10 pagi ya. Siap. Oke, kalau gitu. Dah. Dah.